Yang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat siang, Shalom. Tema besar kita hari ini adalah Bait Allah ketiga. Subtemanya tadi pagi Shekinah. Yang kedua ini adalah terangnya yang ajaib. Jadi saudara nanti ikuti juga yang sesi 1, yaitu Shekinah. Saudara. Jadi sebenarnya Shekinah itu kata dasarnya Shakhan. Shakhan itu artinya berdiam atau tinggal. Tuhan Allah itu bukan Tuhan Allah yang seperti dewa-dewa asing itu. Yang jauh, jauh di sana. Ia adalah Tuhan Allah yang ingin berada di antara umatnya. Hidup di antara kita. Beserta kita. Hidup bersama kita. Itulah konsep Shekinah. Ya. Kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya itu nyata, saudara. Bukan kiasan. Bukan simbolik. Bukan filosofis. Benar-benar nyata. Ketika kehadiran Allah di tengah umatnya itu, ketika keluar dari Mesir, kehadirannya itu nyata. Bangsa Israel dipimpin oleh tiang awan, tiang api. Laut terbelah, ada Allah di situ. Ada kuasa Allah, kehadiran Allah itu nyata. Laut terbelah, sungai Yordan terputus alirannya. Ada banyak hal yang tidak masuk akal, tapi itu terjadi. Fenomena-fenomena seperti ini menandakan bahwa hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah umatnya. Ya. Kemudian ketika zamannya tabernakel, kemah suci, di situ dicatat juga kehadiran Allah nyata. Sehingga para imam tidak bisa berdiri, saudara. Lututnya gemetar dan bertekuk lutut. Kemudian ketika tabut perjanjian dibawa masuk ke bait Allah di Yerusalem, fenomena itu terjadi lagi. Coba kita baca 1 Raja-Raja 8 ayat 10 sampai 11. Saudara ikutin yang sesi 1 ya, tidak mungkin diulang. Ini cepat-cepat saja. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 10 sampai 11. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan. Fenomena kehadiran Tuhan dalam bentuk awan ketika itu. Makanya awan seringkali dikaitkan dengan kemuliaan Tuhan. Dalam bahasa Ibrani kavod, itu kemuliaan Tuhan. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ini dicatat oleh Alkitab sebagai kejadian historis, benar-benar terjadi. Ketika awan itu timbul, tampil di tengah-tengah mereka, para imam lututnya gemetar. Bertekuk lutut. Itu di zamannya Bait Allah juga begitu. Ya. Nah, kehadiran Allah yang disebut dengan Shekinah ini, kan kata dasarnya Shakhan. Shakhan itu kata kerja, artinya hadir atau tinggal. Ya. Itu bisa meninggalkan umatnya. Contohnya di Yehezkiel 10 ayat 18 sampai 19. Yehezkiel pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-18 dan 19. Lalu kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu bait Allah dan hinggap di atas kerup-kerup. Dan kerup-kerup itu mengangkat sayap mereka, dan waktu mereka pergi aku lihat mereka naik dari tanah dan roda-rodanya bersama-sama dengan mereka. Lalu mereka berhenti dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah timur. Sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Kemuliaan Allah Israel terbang naik meninggalkan Israel. Ketika itu. Kenapa begitu? Karena Israel berbuat dosa terus-menerus. Hari ini kalau kita hidup dalam dosa, kemuliaan Tuhan pergi dari kita.
Jangan dianggap Tuhan itu sabar terus-terusan. Ia memang panjang sabar, tetapi ada saatnya Tuhan murka. Ia bisa meninggalkan kita, saudara. Itulah sebabnya firman Tuhan itu diulang-ulang. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kalau kamu tidak hidup kudus, kutinggalkan kau. Ini sebenarnya sudah jelas. Cuman kenapa manusia itu bandel ya? Sejak perjanjian lama sudah dikatakan begitu, kuduslah kamu. Dan itu berlaku hari ini juga. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu perhatikan baik-baik kalau baca Alkitab itu satu paragraf minimal ya. Di ayat sebelumnya, ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Kalau mau hidup kudus, siapkan akal budimu. Kamu harus mengerti kebenaran. Kamu harus mengerti kehendak Tuhan itu seperti apa. Supaya kau bisa hidup kudus seperti yang diinginkan Tuhan. Bukan versi kudusnya kita. Aku udah hidup kudus pakai pakaian putih-putih. Puasa, jarang makan. Kurus. Apalagi? Giginya putih. Makannya yang putih-putih terus. Bukan itu. Bukan itu. Makanya siapkan akal budimu. Kudus bukan begitu, itu agamawi. Kudus itu harus mengerti kehendak Tuhan itu apa. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, itulah hidup kudus. Percuma pakainya putih-putih, kata Tuhan Yesus. Kamu itu kayak kuburan, luarnya putih, dalamnya tulang belulang. Buat apa? Kesana kemari kau bikin KKR kesembuhan, buat apa? Tuhan Yesus berkata begini, Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan orang yang memanggil Tuhan-Tuhan yang masuk kerajaan surga. Yang dimaksud siapa itu? Orang Farisi, ahli Taurat. Karena mereka kalau berdoa di pojokan pasar, dibelokkan supaya semua orang lihat. Mereka teriak-teriak tuh, Tuhan, gitu. Wah, rohani sekali orang-orang lihat. Gitu. Adonai, gitu. Itu orang Farisi, ahli Taurat tuh. Dia pikir dia masuk surga dengan cara itu. Aku sudah bernubuat Tuhan demi namamu. Sudah mengusir setan demi nama Tuhan. Sudah mengadakan mujizat demi nama Tuhan. KKR dan sebagainya. Tapi Tuhan bilang, kamu kejahatan yang kau buat itu. Jika tidak melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi semua kegiatan agama itu percuma. Kalau tidak melakukan kehendak Bapa yang di surga. Makanya kita jangan cuma beragama. Lakukan kehendak Bapa yang di surga. Barulah masuk surga. Tidak seorang pun masuk surga karena melakukan agama. Ini harus ditekankan berulang kali supaya kita tidak agamawi. Supaya kita tidak hanya beragama tetapi bertuhan. Ada amin semua? Makanya kalau kita menyembah Tuhan itu bukan soal suara, bukan soal posisinya, postur tubuhnya. Menyembah Tuhan itu dalam segala hidup kita, seluruh hidup kita. Siapa Tuhan? Bapa kita itu siapa? Sang Adonai Elohim. Yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Tuhan Allah. Saya sudah agak lupa sebenarnya lagu yang saya karang itu, waktu itu lagi apa ya? Begitu Adonai Elohim. Ketika itu saya sering di ruang kerja saya, di ruang doa. Itu kalau malam udah sendirian, sudah capek gitu ya. Justru ketika capek tuh, kita bisa memuji Tuhan dengan lepas. Adonai,
Elohim, Adonai, Echad, Adonai, Elohim, Adonai, Eloheinu, yang maha tinggi, maha kudus, yang maha tinggi, yang maha suci. Adonai, Adonai, Elohim, Adonai, Echad, Adonai, Elohim, Adonai, Eloheinu, yang maha tinggi, maha kudus, yang maha tinggi, yang maha suci. Adonai, Elohim, Adonai, Eloheinu, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad, Adonai, Elohim, Adonai, Eloheinu, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Saudara, pengakuan iman di perjanjian lama itu ini. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Periksa teks asli Alkitab. Jangan ngarang-ngarang. Di teks asli Alkitab bunyinya bukan Yahweh. Saudara. Dibaca itu. Lihat di YouTube bagaimana para rabi berdoa. Kalau mau belajar bahasa Ibrani, belajar sama orang Yahudi. Kalau mau belajar bahasa Ibrani, jangan belajar sama orang Jawa. Nanti pintar ngomong Jawa. Saya bisa nulis Jawa juga, saudara. Hana Coroko itu saya masih bisa loh. Aneh ya, jarang pakai tapi masih bisa hari ini. Ingat dulu masih SD belajar. Teks asli Alkitab itu jelas. Adonai Eloheinu, Tuhan Allah kita itu. Adonai Echad, Tuhan itu Esa. Hukum yang terutama. Makanya tidak boleh menyembah yang lain. Sang terang yang ajaib itu, Bapa kita di surga, mengirim putranya yang tunggal menjadi terang dunia. Itu terang yang ajaib itu saudara. Ya, jangan sampai kita tidak mengerti. Kita baca 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Saudara tahu nggak artinya apa imamat yang rajani? Dari dulu suka baca tapi apa ya gitu. Dulu waktu saya masih muda juga gitu. Imamat rajani itu apa sih gitu? Imamat, keimaman, imam. Saudara itu bukan orang biasa, imam. Di hadapan Tuhan kita semua imam. Imamat yang rajani, yang bersifat raja. Bukan imam di bumi. Imam yang sifatnya surgawi, rajani. Ya, engkaulah umat yang terpilih. Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Kita semua itu bangsa yang kudus. Jangan hidupnya tidak kudus.
Umat kepunyaan Allah sendiri, kita semua kepunyaan Allah sendiri. Bayangin kita kepunyaan Tuhan loh. Bukan kepunyaan setan. Kita itu kepunyaan Tuhan, kok nggak sadar ya selama ini. Kita itu milik Tuhan. Supaya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu tuh dulu juga ajaib loh, gelapnya ajaib banget. Iya, dipanggil keluar supaya menuju terangnya yang ajaib. Bukan terang biasa, terang yang ajaib. Waduh, kalau orang mengerti ya. Coba saudara bayangkan baik-baik ya. Jika dunia ini gelap gulita, tidak ada cahaya sama sekali. Kira-kira gimana? Nanti pulang ya, masuk ke kamar, matiin semua lampu. 1 jam. Gelap total gitu, terus gimana nih ya? Melihat tapi buta. Karena gelap kan? Percuma melek, percuma punya mata, percuma. Percuma punya mata, punya telinga, punya mulut, percuma. Gelap total mau ngapain? Gak bisa apa-apa saudara. Bayangkan baik-baik itu. Kalau kita masuk ke hutan gitu. Saya pernah masuk ke hutan saudara, di Kalimantan Barat. Menempuh jalan, masuk ke hutan itu kira-kira 3 jam baru keluar dari hutan. Lumayan jauh tuh. Keluar ke kampung Dayak. Di sana ada pelayanan. 3 jam. Waktu berangkat sih masih siang. Siang aja bahaya di hutan kan. Nggak kelihatan kan kiri kanan, semua pohon sama. Lah kalau salah arah gimana nih? Pulangnya malam. Malam hutan, siang aja bingung, malam gelap total. Cuman ada senter dari mobil kita kan. Tapi kan nggak bisa membedakan kiri kanan. Itu kalau tersesat ya nggak pulang seharian tuh. Nunggu pagi tetap bingung. Sama pohonnya. Orang kalau hidup dalam kegelapan ya. 1, dia tidak bisa melihat arah tujuannya kemana. Gak kelihatan. 2, dia melangkah pun untung-untungan. Nah kalau dia melangkah nginjek ular gimana? Kemarin ke Kalimantan Barat itu, waduh di kebun duren itu. Ada ular 5 meter. Saudara. Kobra begini. 5 meter. Waduh, saya dilihatin fotonya kemarin Pak. Gila, telat saya. Coba saya datang lihat ular itu ya, waduh. Ular langsung dipotong-potong, dimasak sama mereka. Makanya ular tuh nggak bahaya, saudara. Yang di Eden itu bukan ular, itu setan. Kalau ular mah dimasak. Setan itu lambang setan. Gitu aja kok nggak ngerti. Ada orang yang ngotot sama saya, itu ular beneran Pak. Ya terserah lu loh. Ular beneran lagi. Kalau orang gelap, di depannya jurang nih. Tahu nggak dia? Nggak tahu. Melangkah terus. Masuk jurang. Terus dia juga nggak tahu kenapa masuk jurang. Oh gelap. Tiba-tiba almarhum. Kan gitu ya. Bayangin tuh. Bayangin orang yang masuk ke alam maut. Di sana tidak ada cahaya. Gelap total. Bayangin orang yang hidupnya, wah sukses nih. Tapi nggak kenal Tuhan. Begitu mati dia masuk ke alam maut. Ke Hades. Yang diceritakan Tuhan Yesus itu loh. Ada orang kaya dan Lazarus. Orang kaya masuk ke Hades alam maut. Karena waktu hidup dia tidak punya kasihan sama sekali. Ya, sehingga sampailah ia di sana. Sampai ia mohon-mohon, kasih aku kesempatan ke dunia lagi, mau ku kasih tahu saudaraku itu supaya tidak sama seperti aku. Nanti dia masuk ke sini, jurang yang paling gelap, di antara yang paling gelap. Waduh, dunia ini sebenarnya gelap, saudara. Memang terang banyak lampu, tapi gelap. Gelap ini bukan harafiah, tentu gelap tanda kutip. Banyak orang itu hidup gak tahu di depannya jurang. Masuk lu dia.
Waduh, ya. Coba eksperimen sekali-sekali gelap total. Waduh, gak ada artinya hidup. Hidup ini gak ada artinya kalau semua mati total. Yesaya 9 ayat 2. Yesaya pasal 9 ayat 2. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, negeri kegelapan itu. Atasnya terang telah bersinar. Nabi Yesaya bernubuat datangnya Sang Mesias. Sang terang itu. Ya. Itu luar biasa loh. Sang terang itu. Ketika terang datang, maka banyak hal menjadi jelas yang dulu kita nggak ngerti. Iya ya. Yang dulu kita melakukan hal-hal memalukan, sekarang kalau kita ingat, malu ya. Dulu kok aku begitu ya. Dulu kok aku menghina Tuhan ya. Dulu aku kok ngomong sembarangan ya. Malu loh saudara. Makanya saudara siapapun sekarang yang hadir, yang mendengarkan firman ini. Jangan mengambil langkah ceroboh. Jangan karena emosi terus ambil langkah ceroboh. Yang rugi saudara sendiri. Di dunia ini semua sedang belajar saudara. Kalau saudara tersandung dengan teman siapapun, jemaat saudara atau teman sepelayanan, saudara yang rugi sendiri. Jangan. Hidup ini memang banyak ujian. Kita diuji kesabarannya, dikatain itu, difitnah. Enggak apa-apa. Yang penting kita mau belajar dengan benar. Lihat Tuhan Yesus, jangan lihat kiri kanan. Ada amin semua? Sebab kalau saudara mengharapkan gereja, enggak ada lu orangnya suci-suci semua. Enggak ada di dunia ini. Di antara 10 ada 1. Tuhan Yesus saja 12 ada 1. Iya kan? Kalau benernya 12 jangan-jangan 13. Temannya ikutan sesat. Jangan ya saudara ya. Melayani itu memang banyak ujiannya. Jangan tersandung oleh apapun. Biasa aja lagi. Saya dikatain aneh-aneh udah sering. Enggak apa-apa. Lama-lama kebal. Enggak disuntik obat bius sudah kebal sendiri. Ya. Kalau terang itu datang, maka mata kita terbuka lebar. Maka kita bisa melihat, oh di sana ada sungai. Oh tujuanku ke sana, bukan ke situ. Oh aku dulu kok begini ya. Nah, macam-macam saudara. Tadinya buta jadi melihat. Seperti itulah kehidupan kita. Sebelum dan sesudah menerima terang Tuhan yang ajaib. Siapa yang bisa membukakan mata rohani kita? Gak ada. Kecuali firman Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan manusia hidup bukan dari roti saja. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itulah yang membukakan mata rohani kita. Aku mengerti sekarang. Ternyata yang diinginkan Tuhan bukan uangku. Ternyata yang diinginkan Tuhan hatiku. Hati kita loh saudara yang diinginkan Tuhan. Saudara punya hati yang tulus gak mengasihi Tuhan. Saudara kalau masih terganggu dengan sandungan-sandungan kiri kanan. Dia suka begitu Pak. Itu belum bersih hatinya. Kalau hati kita bersih itu ya. Kiri kanan kulihat saja. Ada apa? Kok pohon cemara terus? Rupanya dari kecil terkesan dengan pohon cemara ya. Yang benar begitu sih. Aku mau jalan terus Tuhan. Gak apa-apalah kiri kanan ada apapun. Biasanya pohon cemara ada monyetnya juga. Biarin aja gak apa-apalah. Wong kita dulu juga monyet. Kan sama. Ya. Nah, hidup menjadi jelas dan bermakna. Apa sih gunanya aku hidup? Nah, kalau terang itu datang, maka kita jadi bermakna. Hidup jadi berwarna-warni. Kalau tidak ada terang, hidup ini cuma satu. Gelap total. Begitu ada sinar, ternyata dia bajunya kuning ya. Ternyata ada yang hitam, ada yang putih, ada yang merah. Bagus ya ada hitam, ada merahnya. Kan gitu. Coba gelap total gitu. Saudara pakai apa aja gak kelihatan. Gak pakai apa-apa juga gak kelihatan. Gelap total kan. Percuma hidup. Ada lukisan paling indah di dunia, tapi gak ada sinar. Gelap total. Kelihatan gak?
Percuma. Apa gunanya saudara hidup nggak ada terang dalam jiwa kita? Sang terang itu Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Kalau seseorang tidak memiliki sang terang, ia buta, saudara. Ia buta dan tuli. Makanya hidup sebagai orang jahat. Lalim hidupnya. Keras. Kaku. Tidak punya mengasihi. Suka menghakimi. Pelit. Apalagi ya? Semua sebutin aja. Pelit, medit. Apalagi itu? Itu kata majemuk, saudara. Pelit, medit. Hidup cuma sekali ini yang jadi berkat ya. Cuman gini, saudara. Kadang-kadang kita itu nggak merasa loh. Ya, kita merasa aku nggak apa-apa kok. Iya, tapi nggak berasa ngomong sesuatu menyakiti orang lain misalnya. Kan gitu, ya kan? Mulai sekarang nggak boleh loh nggak merasa. Setiap ngomong itu hati-hati. Ya, jangan menyakiti orang lain. Terus bagi kita juga, jangan sensi jadi orang. Diomongin dikit, awas lo ya. Musuh pokoknya. Loh, jangan sensi. Kadang-kadang orang buat salah nggak sengaja. Atau memang sengaja, ya nggak apa-apa, lain kali dia sadar, oh iya ya, gitu loh. Sebab kalau nggak ada orang rukun di dunia ini. Pasti susah semua orang. Pasti. Ya, kalau kita melihat sang terang itu, kita nggak akan aneh-aneh, saudara. Kita lihat mana yang setan, mana yang bukan. Mana yang ajaran benar, mana yang ajaran yang salah. Mana yang harus diikuti. Untuk apa hidupku ini, kalau kita lihat terang itu jadi jelas. Dunia ini penuh dengan dosa, kebingungan, kehilangan arah, orang frustasi, keputusasaan sebelum mengenal Kristus. Bukan sebelum jadi Kristen ya. Banyak orang jadi Kristen masih buta banyak. Efesus 2 ayat 12. Efesus pasal 2 ayat 12. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Betapa gelapnya orang yang seperti itu. Gak ada artinya hidupnya, saudara. Percuma. Mau sukses, mau kaya, mau apa, percuma. Siapa sang terang itu? Itu pun sudah jelas ditulis Yohanes 8 ayat 12. Yohanes pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Perhatikan baik-baik orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Atau bahkan tes, ya. Nah gitu saudara. Kalau kegelapan menyerang langsung itu, hilang suaranya. Ya, tadi sampai mana tadi? Oh, oke. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Itu sebabnya penjelasannya mengapa orang yang menolak Tuhan Yesus, tidak percaya sama Tuhan Yesus, jahatnya minta ampun, saudara.
Itu. Karena ia tidak punya kasih. Pasti ia mengidolakan penjahat itu, pasti. Orang yang kenal Tuhan Yesus masih jahat, berarti kau enggak sayang Tuhan Yesus. Kau malah menyerang Tuhan Yesus tuh. Mengaku percaya Yesus tapi hidupnya jahat. Kamu menyerang Tuhan, jelek-jelekin nama Tuhan namanya. Itu ibarat anak gitu ya, malu-maluin gitu orang tuanya jadi itu bukan anakku itu. Gitu. Kemanapun kita pergi ingat, Tuhan beserta kita, Shekinah dalam hidup kita. Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Kita membawa nama Tuhan loh kemanapun kita pergi. Jangan sampai kita malu-maluin, apalagi buat salah ya. Waduh malu-maluin bener deh. Enggak jadi anak Allah itu. Ya. Sang terang itu adalah Kristus. Yohanes 8 ayat 12 tadi, akulah terang dunia. Kita itu dipanggil juga untuk menjadi terang dunia loh saudara. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kalau kita terang dunia, nggak mungkin orang tidak melihat terangnya kita. Makanya kita itu seperti kitab terbuka, kata Alkitab, dibaca semua orang. Kita itu seperti tontonan. Kita itu terang atau gelap, dilihat orang. Kemana saja harus kita sadari setiap saat, malu lagi. Apalagi kalau usia udah lanjut, malu kita. Ya. Saya sering bicara sama istri saya kalau lagi ke mall gitu ya. Kita itu ya, jangan buat salah loh sama sekali. Nanti gak taunya udah disenggol orang marah. Apa lu? Selamat siang Pak, gak taunya jemaat. Kan jadi jangan jadi sandungan saudara ya. Kalau saudara anggota GMM jangan jadi sandungan. Kalau dikatain orang aneh-aneh biarin aja. Ada yang ngatain saya saudara. Itu ya, GMM itu kerasukan itu. Saya mau jawab tapi nggak usah lah. Memang kerasukan. Kerasukan Roh Kudus. Kan gitu ya. Amin saudara. Shekinah tepatnya, bukan kerasukan. Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Saya nggak ngerti kenapa orang ngatain saya, salah saya apa sih? Emang aku salah sama kamu? Salahnya apa? Kalau salah tolong dikasih tahu. Supaya kita tidak salah lagi. Iya kan? Nah gitu loh. Jadi saudara kalau mendeteksi orang jatuh gampang sebenarnya. Kalau dia ngata-ngatain kita, salah itu. Salahnya apa? Tolong dijelaskan bro. Nanti kita bertobat lagi. Enggak pokoknya salah. Nah itu dia orangnya. Ya, yang begitu-begitu jangan dianggap saudara. Di dunia ini banyak spirit setan itu masuk ke semua orang, termasuk di gereja. Makanya jangan berpikiran naif, di gereja nggak ada roh jahat, siapa bilang? Di Eden aja melingkar si ular itu, di gereja melingkar juga. Karena peperangan ini bukan peperangan fisik. Makanya kalau ngusir setan di pojokan itu sudah ada setan. Gak ada. Setan itu roh adanya. Roh itu tidak menempati suatu ruang. Manusia aja punya persepsi. Iya kan? Sebenarnya nggak ada ruangan. Roh kok dia. Roh itu bisa di mana saja. Di gereja ada setan, ada. Kalau seseorang mengkhotbahkan firman yang bukan dari Alkitab, bukan dari Tuhan, kesetanan dia pasti. Pasti, saya jamin itu. Lah ngelawan firman Tuhan ya kesetanan kan artinya. Kalau sama dengan firman Tuhan, kebenaran, artinya ketuhanan. Begitu. Banyak orang nggak takut Tuhan sih. Kita itu dipanggil menjadi terang dunia. Kenapa? Karena dunia tidak baik-baik saja. Dunia ini gelap. Lebih banyak yang jahat daripada yang baik. Kalau ada 10% orang baik aja sudah lumayan. Jangan-jangan tidak ada. Ingat nggak cerita Sodom Gomora? Pertama tawar-menawar kan, kalau ada 50 orang, jangan dihancurkan ya Tuhan.
Tuhan bilang, oke, kalau 50 nggak akan kuhancurkan. Abraham nggak yakin rupanya. 40 ya? Oke. 30 ya, kok tawar-menawar kayak di pasar aja. Oke kata Tuhan, sampai akhirnya habis. Ya, oke kata Tuhan. Ya udah, nggak taunya nggak ada. Nggak taunya cuman siapa? Lot dan istrinya. Istrinya pun noleh. Ngapain noleh, saudara? Saudara ya, nggak usah noleh-noleh lah. Saudara kalau dulu buat salah, nggak usah noleh ke belakang. Aku dulu gitu Pak, nggak usah. Lihat ke depan. Lupakan kesalahan masa lalu. Tapi jangan dibuat lagi. Amin. Iya dong, masa lihat lalu. Pengen. Kok pengen? Ke depan. Yang lalu nggak usah dilihat lagi. Semua orang pernah buat salah, pernah malu-maluin juga. Ya, ke depan kita maju bersama Tuhan. Pandang Tuhan Yesus, sang terang itu. Supaya hidup kita pun mencerminkan, memantulkan terangnya Tuhan kepada semua orang. Bertobat lagi saudara. Jangan bandel ya. Sekhinahnya Tuhan itu nyata dalam hidup kita itu. Jadi bukannya filosofis saudara. Kita itu ya sangat amat beruntung. Sebab kenapa? Kita hidup di zaman sekarang. Di mana bait Allah sudah tidak ada. Kalau bait Allah masih ada di Yerusalem, saudara semua nggak kebagian berkat. Tuhan hadir di bait Allah katanya. Kita mau ke bait Allah ditolak. Sebab bangsa asing, bukan bangsa Yahudi. Kan bait Allah hanya untuk orang Yahudi yang menyembah Taurat, yang menyembah Tuhan lewat Taurat. Hukumnya hukum Taurat kan? Coba, untung sudah tidak ada. Sehingga Tuhan bicara sama kita, tubuhmu bait Allah. Bait Roh Kudus. Sekhinah yang sebenarnya itu sekarang ini. Roh Kudus bersama kita. Roh Allah bukan tinggal di sekitar kita, tapi tinggal di dalam kita. Harusnya kalau ia sang terang, harusnya dari dalam hidup kita mengalir aliran air hidup. Terang yang ajaib itu memantul lewat hidup kita. Ada amin semua? Harusnya begitu. Makanya ya, begitu selesai ibadah ini, ingat, jangan udah amin terus balik lagi ke kehidupan yang lama. Iya ya, hidupku ini belum memancarkan sinar itu. Aku mau jadi pemantul Tuhan, cermin kemuliaan Tuhan. Yang kalau orang lihat hidup kita, pantulan kemuliaan Tuhan. Waduh, luar biasa ya. Terangnya yang ajaib itu luar biasa loh saudara. Saudara pernah lihat gak ya orang yang dulunya jahat banget gitu. Kasar, jahat. Tapi hari ini berubah. Jadi adem. Jadi kalau kita lihat dia, waduh ajaib ya. Pertobatan itu ajaib loh. Mujizat yang luar biasa itu ketika orang yang tadinya gelap, sekarang dia terang benderang. Menerangi sesamanya. Itu mujizat. Kalau soal yang sembuh dari penyakit itu kecil. Mujizat yang tidak dibuat oleh Tuhan secara instan, cuma itu. Perubahan manusia dari manusia lama menjadi manusia baru. Kalau cuma kanker, sembuh langsung sembuh. Laut terbelah, terbelah. Tapi kalau perubahan manusianya, Tuhan gak akan rubah manusia. Sepihak. Tetapi Tuhan, ayo berubah. Bertobatlah kau. Karena kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah kau, waktunya sudah singkat. Tuhan segera datang. Kalau Tuhan belum datang, kau segera mati. Memento mori. Ingatlah kau nanti hari kematianmu. Tunggu apa enggak berubah-berubah? Itu yang nomor satu. Kerja keras, banyak duit, bagus. Persembahkan untuk Tuhan. Untuk menyenangkan keluarga, mendidik anak yang benar. Kan gitu mestinya. Supaya hidup kita ini jadi berkat, bersinar. Untuk dukung pekerjaan Tuhan, untuk semua yang berguna. Sehingga hidup kita ini nanti kalau kita menutup mata, Tuhan, aku mau pulang. Semua sudah selesai, fisikku sudah gak kuat. Ya udah kita pulang. Amin semua? Tapi sebelum kita pulang, jangan mau buru-buru pulang. Kerjakan dulu PR kita hari ini. Jangan sampai
tidak mengerjakan PR. Bait Allah yang kedua, di mana zamannya Tuhan Yesus, Tuhan berkata begini, nanti tidak satu batu pun ada di atasnya. Semua akan diruntuhkan. Itu jelas banget loh. Nanti sejarahnya dilihat di sesi 1 ya, bahwa Sekinah Tuhan itu mengalami progresivitas. Dulunya ada di kemah suci, lalu di bait Allah, lalu bait Allah sengaja diizinkan hancur, sebab Tuhan mau pakai tubuh kita sebagai bait Allah. Untuk memancarkan terangnya yang ajaib. Bayangkan kalau Roh Kudus hanya di luar, mau memancarkan apa? Ia menyertai kita. Hidup di dalam tubuh kita. Tubuhmu bait Allah, tubuhmu rumah Allah, rumah Tuhan. Di mana Roh Kudus tinggal di dalamnya. Sehingga hidup kita haruslah memancar sinar yang terangnya yang ajaib. Sehingga orang dunia bilang yang begini belum pernah aku lihat. Sehingga orang dunia lihat yang ini dari surga. Aroma surga bisa dicium mulai sekarang. Orang ini baunya bau surga. Yang ini nggak tahu kenapa kok gosong-gosong dikit ya. Bau neraka nggak taunya. Itu bisa dibau loh saudara. Bukan penciuman hidung ini, penciuman rohani. Itu hati-hati loh. Makanya anak, kalau saudara punya anak, masukkan ke sekolah minggu kita. Dari kecil mesti dididik. Mesti diajari bersinar dari kecil. Belajar rajin. Ya, sayang orang tua. Rajin ke gereja. Dari kecil sudah menghormati Tuhan Yesus. Jangan dari kecil diajarin tidak hormat sama Tuhan Yesus. Tuhan satu-satunya itu cuma Tuhan Yesus. Alkitab menjelaskan, karena kita mempunyai satu Bapa dan satu Tuhan. Dan sekarang Roh Kudus ada tinggal dalam diri kita. Sekinah, yang pertama kehadiran Allah di perjanjian lama. Yang kedua, putra tunggalnya turun. Tuhan Yesus tinggal di antara manusia. Itu sekinah benar, hadir secara nyata, secara fisik. Hari ini, bait Allah sudah ditiadakan. Karena tubuh kita bait Allah. Karena hidupnya kita ini rumah Allah. Tubuh kita itu rumahnya Tuhan. Di mana Tuhan tinggal di dalamnya. Dulu Nabi Yesaya bernubuat, roh Tuhan ada padaku. Tuhan Yesus menjelaskan dengan membuka kitab Yesaya itu di sebuah sinagoga. Roh Tuhan ada padaku. Semua orang ngamuk. Karena Tuhan Yesus mengaku sebagai yang dinubuatkan oleh Yesaya itu. Yaitu Mesias. Hari ini kita bisa berkata, roh Allah ada padaku. Amin semua? Ingat ya, roh Tuhan ada pada kita loh. Kemana saja kita pergi membawa nama Tuhan. Jangan sampai malu-maluin. Jangan sampai kita salahnya itu terus dari dulu. Gak berubah-berubah. Itu maksudnya. Jadi kalau hari ini Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Maka itu sudah puncaknya. Kalau orang menolak Roh Kudus, sampai mengeraskan hati, sampai tingkatan menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni dosanya. Jadi kalau Tuhan Yesus, kalau Alkitab berkata, orang yang menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni lagi, itu bukan menghina pakai mulut aja, bukan. Karena banyak orang menghina Tuhan Yesus dulu, sekarang bertobat kan, diampuni tentu saja. Yang dimaksud menghujat Roh Kudus itu sudah mengeraskan hati, nggak mau dengar lagi teguran Roh Kudus, tidak mau bertobat lagi sampai mati. Ya udah, binasa, nggak ada pengampunan lagi. Di Alkitab ada contohnya sebenarnya. Waktu Fir'aun mengeraskan hatinya, dikeraskan sekalian sama Tuhan. Itu tingkatan yang tidak bisa balik lagi. Waktu Ananias Safira menipu Tuhan, langsung dimatiin sama Tuhan. Kalau seandainya dia bisa bertobat, pasti gak dimatiin Tuhan. Tingkatan itu yang manusia itu mengeraskan hati, tidak mau bertobat lagi. Siapapun kita hari ini kalau mendengar, jangan keraskan hati kita. Untuk apa mengeraskan hati? Jangan sok tahu deh. Doktor teologi belum tentu ngerti kebenaran. Malah banyak yang salah. Kebenaran itu Alkitab. Jangan pakai pikiran sendiri. Sekolah setinggi apapun kalau tidak sesuai Alkitab, itu namanya bodoh.
Sebab kebenaran hanya Alkitab. Alkitab tidak bisa salah. Yang salah manusianya yang cara bacanya salah. Tidak mengerti. Manusia itu ya kadang-kadang meninggikan dirinya sendiri, dia tidak berasa loh. Makanya nggak jadi terang. Makanya terangnya yang ajaib tidak memantul lewat hidup kita. Karena manusianya jadi berhala, dia meninggikan diri sendiri. Sombong maunya sendiri, merasa lebih hebat dari orang lain. Gak bisa. Tuhan Yesus sudah menjelaskan, barang siapa mau ditinggikan, ia harus merendahkan diri. Ia harus melayani. Tuhan aja yang maha tinggi, putra tunggal Bapa turun ke bumi yang maha tinggi. Merendahkan diri. Menjadi sama seperti kita. Untuk sementara waktu lebih rendah dari malaikat. Tuhan aja merendahkan diri, kalau manusia banyak yang meninggikan diri. Aneh gak sebenarnya? Ya aneh banget. Lagi pula gak ada yang bisa ditinggikan loh. Apa sih yang dibanggakan? Coba deh cerita saya yang bisa dibanggakan apa di antara kita? Paling itu-itu aja. Harta, percuma. Kekuasaan, enggak. Sebentar lagi kau mati. Apalagi? Keluarga, ya keluarga semua pasti berlalu juga. Diri kita juga pasti berlalu. Nanti kalau kita mati nggak ada yang ingat lagi, saudara. Kalau saya mati, mungkin saudara masih ingat sebentar. Nanti anak saudara udah nggak ingat juga siapa itu. Memang gua pikirin. Iya beneran loh. Tapi selagi kita hidup, kita harus jadi alat di tangan Tuhan. Jadi cermin yang memancarkan, memantulkan kemuliaan Allah. Amin ya semua ya. Percuma kita bilang menyembah Tuhan kalau tidak memancarkan sinarnya. Makanya saya sering berulang-ulang mengulang bahwa kalau manusia berhenti berbuat dosa, belum cukup. Aku udah gak mencuri Pak, gak berzina, gak nonton tontonan yang gak pantas, gak bicara sembarangan. Ya terus, ya udah aku sudah selamat. Itu namanya belum bertobat. Yang namanya bertobat itu, metanoia itu, perubahan pikiran. Seperti metamorfosa. Perubahan ulat menjadi kepompong dulu ya. Terus kupu-kupu. Berubah total kodratnya. Mestinya begitu loh. Jadi kalau cuma berhenti berbuat dosa gitu ya. Belum. Itu masih kepompong. Kepompong itu nggak ngapa-ngapain, nggak ada gunanya itu. Meskipun sudah bukan jadi ulat. Ulat itu ngeri ya. Pohon itu bisa gundul. Rakus kan. Ada ulat langsung habis semua. Nggak ada orang cinta sama ulat, nggak ada. Ada nggak ya orang yang suka sama ulat gitu ya. Dikumpulin terus diajak tidur. Terus dilus-lus gitu. Nggak ada deh kayaknya. Nggak ada. Tapi begitu dia jadi kepompong, lumayan nih udah nggak gatel lagi. Iya kan? Tapi itu belum cukup, belum selesai. Harus jadi kupu-kupu yang terbang. Yang indah. Yang makannya sudah tidak rakus lagi. Makannya dikit. Tapi dia menyebarkan benih kemana-mana. Kan itu kan, serangga kupu-kupu itu kan menyebarkan benih kemana-mana. Sama, kita juga begitu. Kalau kita berhenti berbuat dosa, kalau belum berhenti ya jadi ulat lah. Kalau sudah berhenti, itu baru kepompong. Kalau sudah hidup lagi, nah itu dia. Baru dia memancarkan sinarnya yang indah. Menyinari sekelilingnya. Apakah hidup kita sudah menyinari sekeliling kita atau belum? Nah, mulai sekarang belajar bersinar. Bukan cuma berhenti berbuat dosa. Kalau buat dosa aja masih ya udah waduh, gak usah ngomong sinar deh. Kalau masih jadi ulet, berhenti buat dosa. Jadi kepompong. Buat sesuatu untuk Tuhan. Lakukan segala sesuatunya untuk Dia, untuk Tuhan. Karena Tuhan Yesus mati di kayu salib, supaya kita hidup bukan untuk diri sendiri, tapi untuk Dia, untuk Tuhan. Amin ya saudara ya. Jadi penyembahan kita, itu penyembahan yang benar. Yaitu menyembah dengan memancarkan sinar buat sekeliling juga. Bukan cuma menyembah gini, diam di bait Allah gitu, bukan. Tapi menyembah Tuhan sambil memantulkan sinarnya kemana-mana. Sehingga orang melihat ini bersinar nih.
Saya itu punya keyakinan begini, saudara. Kalau ada setan atau roh jahat lewat ya, dia tahu loh. Setiap kita itu anak Tuhan atau bukan. Dia tahu, saudara. Kenapa? Karena menurut saya ya, ada sinar yang memancar. Karena ada roh Allah kan, mensinar tuh. Itulah sebabnya, kalau saudara ketemu dukun gitu ya, saudara lihat aja matanya. Lihat aja gerak-geriknya. Dia terganggu nggak dengan kita? Kok dia malah senang sama kita gitu? Waduh, kayaknya kok temenan ya. Tapi kalau dia sedikit nggak enak gitu, nah ini dia tahu nih berarti. Itu bukti loh. Saya kan suka mengamati ya. Saya tuh suka mengamati loh. Kadang-kadang nakal dikit nih kadang-kadang. Nakal tuh gini, kok ada ini orang klinik nih, kayak dukun nih, deket-deketin aja gitu. Sengaja gitu. Coba lihat responnya apa dia. Itu, saya perhatiin tuh. Dulu ada ahli tenaga dalam itu, saya perhatiin dia. Ternyata dia nggak bisa apa-apa loh. Ternyata dia lihat nggak bisa nembus. Berarti ada roh Allah dalam diri kita. Sekinahnya Tuhan itu luar biasa. Kemuliaan yang hadir itu membuat orang bertekuk lutut. Saudara. Mau ahli tenaga dalam kayak mau apa, nggak peduli. Tidak ada kuasa yang bisa lawan kuasa Tuhan. Amin. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Nggak ada. Nggak ada, saudara. Dan Tuhan nggak pernah pilih kasih loh, aku lebih mengasihi dia. Yang dia enggak. Yang menyebabkan beda karunia itu karena ada orang yang bisa dipercaya, ada yang tidak. Makin bisa dipercaya, makin ditambah-tambahkan kata Alkitab. Makin seseorang tidak bisa dipercaya, makin diambil daripadanya. Diberkati, tidak jadi berkat. Ya udah nggak usah deh kalau gitu, kamu nggak bisa dipercaya. Yang bisa dipercaya, diberkati, ditambah-tambahkan berkatnya. Itu sebabnya orang yang makin dipakai Tuhan dan bisa dipercaya, ditambahin terus sama Tuhan. Karunianya, hikmatnya, dan sebagainya. Orang yang tidak bisa dipakai Tuhan, ngibul terus dia ngomongnya. Makin hari makin ngibul, makin Tuhan jauh dari dia. Gak ada sekinah Tuhan dalam diri orang pembohong itu gak ada. Itulah sebabnya setiap kita gak boleh jadi pembohong. Ya, bicara apa adanya, yang tulus. Jangan karena kepentingan diri sendiri ngomong terus gak berasa gitu. Jadi salah semuanya. Jangan loh saudara. Ya. Makanya kalau kita menyembah Tuhan, itu harus tulus dari hati. Harus tulus saudara. Kalau kita tulus menyembahnya, tentu lewat perbuatan akan ngalir juga. Tuhan Yesus mengatakan begini, akan mengalir air kehidupan dari orang percaya. Mengalir air hidup. Air itu berasal dari Tuhan Yesus. Kita alirkan juga ke semua orang. Supaya setiap orang yang minum dari air kehidupan itu tidak pernah haus lagi. Dan boleh hidup selamanya. Amin ya. Saudara ya, ini Shekhinah ini ya. Shekhinah ini sebenarnya konsep di perjanjian lama. Tetapi tidak pernah berubah. Tuhan kita tidak pernah berubah. Hari ini bahkan Shekhinahnya luar biasa. Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Makanya kalau ada yang bicara bait Allah ketiga akan dibangun. Bukan urusan kita. Mau dibangun atau tidak itu urusannya untuk kepentingan Taurat. Saudara mau hidup menurut Taurat lagi? Taurat sudah dibatalkan. Efesus 2 ayat 15. Ini berulang-ulang saya ingatin sebab di luar sana banyak orang itu kayak mabok ngomongnya. Ngawur-ngawur gitu. Persepuluhan lah apalah. Aduh. Baca lagi Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia. Maksudnya siapa yang mati? Tuhan Yesus. Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Semuanya dibatalkan. Untuk apa? Menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Tuhan Yesus membatalkan Taurat dengan kematiannya. Nanti ada orang nanya lagi, Pak itu kan ada hukum. Aku datang bukan meniadakan hukum Taurat tapi menggenapinya. Aduh, kok nggak ngerti sih kronologinya. Itu kan terjadinya ketika Tuhan Yesus masih hidup, belum mati. Kan gitu. Setelah mati baru dibatalkan.
Pak, ada kalimat, sebelum langit dan bumi habis lenyap, tidak akan dibuang setitik pun. Kan gitu kan? Kamu nggak baca lagi kalimatnya dengan lengkap. Ada kondisi lain lagi sebelum semuanya ini terjadi. Apa semuanya ini terjadi? Pekerjaan Tuhan Yesus selesai di kayu salib. Makanya dengan matinya sebagai manusia, ia membatalkan seluruh hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuannya. Kalau gitu enak ya Pak, boleh bunuh, boleh. Kamu kok nggak ngerti lagi ya. Kalau itu dibatalkan, sekarang hukumnya kasih karunia. Kalau hukum kasih karunia, kamu tidak mungkin mencuri. Tidak mungkin berzina. Jangankan berzina, lihat orang lain lalu birahinya naik, kamu sudah berzina sama dia. Jangankan membunuh, kau benci saudaramu, kau sudah pembunuh di hadapan Tuhan. Lebih berat daripada Taurat. Taurat batal, ini loh yang hukum kasih karunia. Kalau menurut Taurat mau berzina dihukum rajam. Mencuri tangannya dipotong. Mau pakai hukum Taurat. Kalau hukum Taurat diterapkan ya saudara ya. Semua yang hadir di gereja ini ada yang tangannya hilang satu. Ada yang matanya hilang satu. Karena dulu ngintip. Apalagi ya? Apalagi ya? Oh kakinya hilang, karena apa? Oh karena nendang orang katanya. Wah semua yang datang cacat semua itu. Hasilnya hukum Taurat tuh. Iya, kan masih kecil pernah mencuri nggak? Jangan-jangan pernah loh. Pensil temannya itu diambil diem-diem. Potong tangannya, hukum Taurat. Iya, nggak ada yang selamat kalau gitu caranya. Batal, bukan gitu caranya. Orang berzina dirajam, mati, nggak bertobat dia. Kalau hukum kasih karunia, bertobat, berzina aja, diampuni sama Tuhan. Bayangkan tuh. Nanti mesti dikhotbahkan sekali lagi tuh, apa yang ditulis Yesus di tanah. Biar orang tahu. Waduh, kalau kita mengerti, aduh Tuhan, aku tuh nggak tahu diri selama ini. Tuhan melakukan semuanya untuk kita loh. Tuhan mati di kayu salib untuk siapa? Untuk dirinya, buat apa? Untuk kita. Untuk menunjukkan penyertaan Allah pada kita semua. Sakinah itu sekarang nyata. Hari ini Roh Kudus. Gak pernah kita sendirian lagi. Makanya kalau kita kemana-mana ada Roh Kudus, aku sangat takut buat dosa. Tapi aku tidak takut setan, gondoruwo apapun. Gak takut ada Roh Kudus dalam diri kita. Amin ya. Benar ya? Ibu-ibu mesti diuji nih. Mesti diuji ya. Amin tapi entar dulu ya Pak, pikir-pikir. Bener gak ya? Tapi itu nyata loh. Kita hidup bersama Tuhan itu harus nyata, saudara. Sebab kalau tidak, kita gak bisa merasakan penyertaan Tuhan itu nyata. Ya, saya gak tahu ya pernah cerita di sini gak ya yang santet itu. Pernah gak ya dulu ya? Pernah ya? Suatu hari saya pulang kerja, ini dulu masih muda. Ya sekarang masih muda juga sih. Dulu waktu belum nikah nih, pulang ke rumah itu, di dalam, singkat aja, di dalam kamar saya itu saya merasa ada jarum mau masuk, saudara. Bukan satu, banyak ribuan. Kan kalau orang, apa ya namanya, merinding itu kan cuma sini ya. Sekali-sekalinya itu saya merinding seluruh tubuh. Kok bisa? Gitu, waduh getar. Waduh, saya sampai, lalu saya berdoa loh. Tuhan tolong, ini something wrong ini, ada sesuatu ini, tolong. Enggak ditolongin sama Tuhan. Makin getar kan. Rupanya saya diajar Tuhan supaya melawan. Saya lawan loh. Dalam nama Yesus, keluar. Pas saya begini, enggak sengaja nunjuk lampu di kamar saya itu. Kamar saya cuma satu lampunya, lampu biasa gitu. Meledak, saudara. Dua, makin, kalau menurut logika sederhana makin takut kan. Gelap. Tapi begitu meledak, dua gitu, hilang getarnya itu semua. Langsung tenang. Terus berasa, dia pergi itu. Wah tapi belingnya kemana-mana kan. Habis itu nyapu. Waduh. Setelah itu, berapa bulan kemudian dia mau balik. Berasa tuh. Waktu saya tidur dia mau balik tuh. Yang sama mau balik tapi masih jauh.
Tapi ini kan perasaan, bukan fisik ya. Mungkin dunia roh kali. Langsung saya bangun, awas ke balik. Dia pergi lagi. Udah, gak pernah balik sampai hari ini. Makanya saya kemana-mana kalau ada yang angker, saya tantangin. Keluar kau kalau berani. Ada roh Allah dalam diri kita. Jangan main-main ya. Makanya kalau kita disodori dosa ya, sorry. Gak ada. Saudara jangan berpikir pendeta gak dicobai loh saudara. Waduh, ngeri dunia ini. Ada yang cerita sama saya, pendeta masih muda. Jemaatnya kinclong-kinclong juga. Glowing. Suka goda pendetanya yang masih muda. Akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Jatuh dalam dosa semua. Saya diceritain itu, waduh. Aduh, makanya ya, gak semua orang harus jadi pendeta. Nanti malah jadi sandungan. Ada orang yang nekat mencobai saya loh sebenarnya. Cuma saya gak mau cerita aja. Nekat banget orang ini ya. Waduh, jangan pernah mencobai saya. Saya tolak habis-habisan dia. Gak ada alasan apapun gak. Makanya ya saudara, siapapun saudara, kalau melayani atau keluar kota, jangan pernah menerima tamu. Apalagi lawan jenis, gak usah. Kalau mau ketemu rame-rame boleh. Kalau cuma berdua gak boleh, meskipun di lobi. Gak boleh, itu pura-pura di lobi. Nanti dia sakit perut pak, sakit perut, pura-pura pingsan. Saya udah tahu teknik kuno itu, saya bilang. Coba aja pingsan di depan saya. Saya tinggalin kau. Bangun lagi dia. Aduh, begitu pingsan saya panggilin, dok, suntik mati dok. Mencobai, beraninya mencobai ya. Heran juga ya. Kita udah ngomong kebenaran masih mencobai rupanya. Aduh, tapi ingat ya saudara, ingat cuma satu. Dosa itu enaknya cuma sebentar. Tapi kemudian maut. Bayangin kalau saudara buat dosa ya, lalu sekinah Allah undur. Meninggalkan kita. Memble kita. Seperti telur di ujung tanduk. Bahaya kita ditinggalin Tuhan. Jangan loh saudara. Kok di masa lalu buat dosa, lupakan masa lalu. Jangan terintimidasi dengan kesalahan masa lalu. Meskipun dosamu merah seperti kirmisi, akan jadi putih seperti bulu domba. Percaya itu firman, itu janjinya Tuhan. Marilah berperkara kepadaku. Berperkara sama aku. Kalau dosamu merah seperti kirmisi, enggak masalah kata Tuhan. Akan jadi putih seperti bulu domba. Jadi jangan pernah kita berurusan dengan dosa masa lalu. Ke depan aja. Allah beserta aku, sekinah nyata dalam hidupku. Aku harus hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Di kiri kanan memfitnah, menyerang. Biarin aja lah, aku mau jalan terus ke depan. Lurus, berlari-lari menuju tujuan. Menanggalkan beban dan dosa. Amin ya. Barulah kita bisa menghadap hadirat Tuhan dengan keadaan bersih. Barulah kita bisa menyembah Tuhan dengan benar. Barulah Tuhan akan menyambut penyembahan kita. Penyembahan dalam roh dan kebenaran. Adonai Elohim Adonai Echad Adonai Eloheinu yang maha tinggi, maha kudus, yang maha tinggi, yang maha suci. Adonai Elohim. Adonai
Sekali lagi saudara, Adonai Elohim. Yang maha tinggi, yang maha suci. Mari saya undang semua untuk berdiri. Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bapa kami yang di surga, Tuhan Allah kami, hanya Engkaulah satu-satunya Bapa kami yang ada di surga. Tuhan Yesus, hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan kami, Putra Tunggal Bapa yang Maha Kuasa, Roh Kudus yang menyertai kami. Terima kasih. Kami mengucap syukur kalau kami menjadi bagian dalam kerajaan surga. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah siang ini menjadi siang yang mengubahkan setiap kami. Terima kasih untuk gereja di tempat ini. Gereja mula-mula GMM Tuhan. Kami percaya perkenanan Tuhan turun atas kami. Sekinah Allah ada bersama kami gerejamu ini. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan yang melayani dengan sungguh-sungguh. Terima kasih untuk umat Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada, yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti lewat online, bahkan sampai ke ujung bumi. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Khususnya umat-Mu yang mendukung pekerjaan ini Tuhan. Yang mengasihi Engkau sungguh-sungguh. Engkau berkati mereka berlimpah-limpah. Agar mereka juga jadi alat Tuhan. Yang efektif di tempat mereka masing-masing. Terima kasih. Mari saudara sekalian, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Bapa di surga, layakkan tangan kami untuk menerima segala berkat. Kami sambut segala berkat yang turun dari surga. Semua yang baik dari surga. Berkat jasmani, berkat rohani. Sehat, umur panjang. Hikmat, marifat. Cerdas, kepekaan, karunia-karunia roh. Turun atas kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Minggu depan ibadah Imlek. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog,
apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wiknyo Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.